Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Akidah dan akhlak adalah ikatan moral yang sangat penting dan dijadikan landasan hidup dalam kehidupan beragama dan berbangsa. Akidah akhlak juga merupakan perihal yang sangat wajib dimiliki oleh setiap individu. Maka dari itu, kami kelompok 5 akan menjelaskan tentang akidah akhlak terhadap diri sendiri. Namun, sebelum itu kami ingin memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Dengan saya sendiri Muhammad Zaki Hafizan. Saya Vita Sari. Saya Sri Hanifah. Saya Riza Anafila Balkis. Saya Adrian Fatir. Oke, sebelumnya kami juga ingin berterima kasih kepada Ibu Arsada yang telah memberikan kami waktu untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Baiklah, kita akan memasuki materi tentang akidah terhadap diri sendiri yang akan dimulai oleh teman saya, itu Sri Hanifah. Oke, pertama ada pengertian akhlak pada diri sendiri. Menurut etimologi, kata akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu holak, bentuk jamak dari mufrodanya, huluk, yang berarti budi pekerti. Sedangkan menurut terminologi, kata budi pekerti, budi disebut juga karakter. Pekerti adalah apa yang terlihat pada manusia karena didorong oleh perasaan hati yang disebut behavior. Jadi, budi pekerti adalah perpaduan dari hasil rasio dan rasa yang bermanifestasi pada karsa dan tingkah laku manusia. Akhlak terhadap diri sendiri adalah sikap dan perilaku seseorang dalam menjaga dan memperlakukan dirinya dengan adil, baik, dan sesuai tuntunan agama, baik dalam hal fisik, mental, maupun spiritual. Hal ini mencakup cara seseorang menjaga tubuhnya, pikirannya, hatinya, dan serta amal perbuatannya agar tetap berada di jalan yang benar dan tidak menyakiti atau merugikan diri sendiri. Kemudian menurut akidah ini berarti meyakini kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai dasar utama setiap amal perbuatan sehingga akhlak terdapat diri sendiri harus sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam Al-Qur'an dan hadis. Dalam Islam, manusia diciptakan sebagai makhluk yang mulia. Dalam surat At-Tin ayat 4 dan diberi amanah untuk menjaga diri baik jasmani maupun rohani. Oleh karena itu, memiliki akhlak yang baik terhadap diri sendiri, termasuk menjaga keimanan dan akidah kepada Allah. Sebagaimana dalam hadis di bawah ini, bisa dibacakan oleh Zaki. Bis- Sebagaimana dalam hadis bawah ini, Innallaha karimu yuhibbul karama wa ma'aliyal ukhlaki wa yubghidu sifsafaha, yang artinya sesungguhnya Allah Maha Pemurah, menyukai kedermawanan dan akhlak yang mulia serta membenci akhlak yang rendah atau hina. Unsur-unsur akidah pada diri sendiri. Unsur-unsur akhlak pada diri sendiri meru- sendiri meliputi menjaga kesucian dan kehormatan diri, menjaga kesehatan jasmani, menjaga kebersihan, menjaga makanan dan minuman yang halal, serta menjaga jiwa dengan istiqomah, tawakal, dan selalu bertaubat. Selain itu, akidah terhadap diri sendiri adalah keyakinan yang kuat dan kokoh dalam hati yang menjadi dasar utama bagi seorang untuk menjalani hidup dengan benar, menjaga keselamatan dan ketenangan jiwa, serta mengarahkan pada perilaku yang adil dan seimbang terhadap kebutuhan jasmani dan rohani. Contoh akhlak terhadap diri sendiri, menjaga kebersihan dan kesehatan tubuh. Yang kedua, menjaga harga diri dan kehormatan. Yang ketiga, selalu berkata dan berbuat jujur baik kepada diri sendiri maupun orang lain, sehingga hidup menjadi lebih tenang dan tidak banyak masalah. Yang keempat, menghindari maksiat dan perbuatan tercela.
Yang kelima, rajin belajar dan memperbaiki diri. Yang ketujuh, selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah, baik melalui ucapan, misal mengucapkan Bismillah. Yang terakhir, menjaga hati dan penyakit seperti iri dan dengki, sombong, serta selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan beribadah dan berdoa. Kemudian dampak kemudian dampak jika akidah terhadap diri sendiri lemah. Lemahnya akidah dalam diri sendiri dapat membawa berbagai dampak negatif yang serius, baik secara spiritual, psikologis, maupun sosial. Yang pertama, terjerumus ke dalam perilaku menyimpang. Yang kedua, lemah akidah dapat menyebabkan seseorang mudah terpengaruh oleh gaya hidup bebas. Kemudian pergaulan tanpa batas, narkoba, minuman keras, dan seks bebas karena kurangnya kontrol diri dan rasa takut kepada Allah. Kemudian hilangnya tujuan hidup dan nilai moral. Kemudian tanpa fondasi iman yang kuat, seseorang bisa kehilangan prinsip hidup, mudah goyah terhadap godaan dunia, serta tidak memiliki standar moral yang jelas. Kemudian kehampaan spiritual. Seseorang yang lemah akidah cenderung merasa hampa dan kehilangan arah hidup hidup kehilangan arah hidup karena tidak memiliki pegangan keimanan yang kokoh. Ia tidak mengenal tujuan hidup dan akhirat dengan jelas. Kemudian masalah mental dan kecemasan berlebihan. Dan yang terakhir, tanpa keimanan yang kuat, jiwa menjadi mudah gelisah, stres, dan depresi. Ia tidak memiliki sandaran kokoh ketika menghadapi musibah, kesulitan, atau tekanan hidup. Untuk poin selanjutnya mengenai cara-cara untuk menguatkan akhlak terhadap diri sendiri, akan dijelaskan oleh saya. Yang pertama, dan menerima nasihat yang baik dan membangun, kita perlu membuka hati untuk menerima masukan dari orang lain, terutama jika nasihat tersebut bertujuan memperbaiki sikap dan perilaku kita. Hal ini akan membantu kita menjadi pribadi yang lebih baik dari waktu ke waktu. Yang kedua ada berprasangka baik pada diri sendiri dan orang lain. Memiliki prasangka baik menciptakan ketenangan dalam hati dengan melihat sisi positif dari diri sendiri dan juga orang lain. Yang ketiga ada belajar mengendalikan emosi negatif seperti marah, iri hati, dan kesombongan serta bersikap sabar dan rendah hati. Untuk mengelola emosi yang sangat dalam, menjaga akhlak, marah, iri, sombong bisa merusak hubungan dan diri sendiri. Sabar dan rendah hati akan membentuk pribadi yang tenang dan dihargai oleh orang lain. Yang keempat, dan menjaga niat yang ikhlas. Di setiap tindakan sebaiknya dilandasi niat yang tulus karena Allah Subhanahu wa taala, niat yang ikhlas dan memudahkan kita dalam menjalani perbuatan baik dengan konsisten dan tidak mengharapkan pujian manusia. Yang paling terakhir, segera bertaubat jika melakukan kesalahan. Nah, setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan, namun yang paling penting adalah menyadari kesalahan tersebut dengan dan segera memohon ampun kepada Allah SWT serta bertekad untuk tidak mengulanginya. Baik, adapun landasan Al-Quran terhadap diri sendiri yang akan saya bacakan yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun. Yang artinya, maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Surah Al-Baqarah ayat 152. Untuk kesimpulan dari presentasi kami, Allah terhadap diri sendiri merupakan cerminan dari perpaduan antara rasio dan rasa yang didasarkan pada akidah yang kuat. Ia mencakup perilaku adil, menjaga kebersihan, kesehatan, harga diri, dan menghindari maksiat serta penyakit hati. Akhlak yang baiklah, akhlak yang baik lahir dari keimanan yang kokoh kepada Allah dan menjadi wujud penghambaan diri kepadanya. Lemahnya akidah dapat mengakibatkan penyimpangan perilaku yang krisis spiritual. Oleh karena itu, memperkuatkan iman, menjaga niat yang ikhlas, serta mengendalikan diri adalah langkah penting dalam membentuk akhlak mulia terhadap diri sendiri.
Untuk selanjutnya akan dikembalikan kepada moderator. Baiklah, mungkin hanya ini dari presentasi kami yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. 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 Waalaikumsalam.